Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channelnya AF Dolphin. Kemarin kita sudah berapa lama, lebih dari 2 minggu kira-kira, kita sudah tidak post video lagi. So, now kita post lagi tentang podcast di spesial Ramadan Karim ya. Kita kedatangan tamu di sini dari Pondok Pesantren Nurul Khalil Bangkalan ya. Di sebelahnya Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil. Kita sharing pengalaman di sini kepada saudara Muhammad Imron. Oke, takut kalian penasaran, kita langsung nanya langsung kepada Mr. Imron dan Mas Imron di sini tentang dari sosial media dan nama aslinya siapa dan asalnya dari mana. Oke, kita langsung. Oke, Mr. Imron, coba mic-nya lebih kedepankan lagi, gak apa-apa. Ini agak oke, terus suaranya lebih dekat lagi, lebih ke sini nggak apa gini. Oke, lebih ke depan ya. Oke, Mr. Imron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali-kali ngadap ke kamera, Mister. Pertama kali Mister ini mondoknya di mana pertama kali pas mondok? Rasanya itu gimana pertama kali pas mondok? Perasaannya pertama kali. Perkenalan dulu ya. Oh iya, perkenalan dulu, oke. Penonton itu Iya. pada tahu. Oke, langsung sosial medianya juga gak apa-apa. Oke. Nama saya Muhammad Tajul Imron. Bertepatan lahir saya di Madura. Di Madura. Di Desa Murbatuh. Oh, Banyuates ya. Banyuates Sampang ya. Oke. Untuk sosial media silahkan kalian cari, namanya itu Imron Calderon. Oh, itu ada Instagramnya apa Facebooknya? Instagram ada Imron Calderon New. Oke. Saya kasih new, kenapa? Karena waktu itu saya punya akun yang rusak, jadi kasih New. ya. Ya kayak baru gitu ya. Kayak baru. Oke. Nah, itu enggak punya, Nggak cuma punya. AF Dolphin aja. Juga Dolphin yang bareng berarti ya. Iya. Pokoknya bareng. Oke. Kita langsung sharing pengalaman ya, Mr. Imron. Pertama kali rasanya pas mondok itu gimana? Coba kasih pengalaman gitu loh. Terserah mau pakai bahasa Madura, mau pakai bahasa Indonesia, terserah campur juga gak apa-apa. Oke. Sharing pengalaman pertama kali pas mondok, rasanya betah atau tidak, kerasan atau tidak gitu loh. Untuk masalah pertama kali mondok itu Gimana? saya nyesek. Nyesek. Kayak jantungan berarti ya. Jantungan banget. Gini, pertama kali mondok itu rasanya enggak siap. Enggak siap. Kenapa? Soalnya saya pertama kali mondok itu masih belum mempunyai teman bahasanya. Di pondok saya itu enggak ada teman dari sini, kecuali teman saya yang baru itu. Yang baru. Iya. Oh, Di sini iya. berdua, anggap di sana enggak punya orang dekat. Enggak punya teman dekat, orang dekat ya. Jadinya ya pas di sana itu pusing. Pusing mau Iya, mau kemana kemana gitu. ini, kayak tersesat, nggak tahu jalan. Iya. Ya, Maksudnya mau masuk ke siapa gitu, mau Masuk kelas ke siapa, daftarnya iya. gimana gitu ya. mau mandinya itu di mana? Oh, Nggak iya. tahu. Pokoknya kayak baru lahir cuma sudah bisa berjalan. Oh iya. Itu untuk masalah kerasan yang jelas berarti sudah tidak kerasan ya pertama kali Untuk mondok. pertama kali itu pasti nggak kerasa. Karena saya berangkat dari sini aja itu rasanya berat. Berat ya. Berat sekali. Kenapa? Pertama ya berpisah dengan orang tua lah. Ya. Iya. Yang kedua teman-teman. Yang Teman-teman. ketiga pasti kalau Yang punya gebetan ya. punya gebetan ya itu Pasti ya. Beratnya di situ itu ya. beratnya. Tapi untuk yang pertama kali kita orang tua, karena kenapa? Biasanya kita sering bersama lah, makan bersama sama orang Iya, tua, sama ngapa-ngapain sholat nah dengan selainnya. Nah, pas di pondok itu kita sendirian, cuci baju sendiri, makan sendiri. Ini sudah membuktikan bahwa kita ini di pondok ini kita sudah belajar menjadi orang dewasa, Oh iya, betul di situ. Di Jadi, pondok belajar kayak dewasa. menjalani hidup sendiri. Nggak betah. Pertamanya kita dimanja kan seperti itu. Nah, iya, mau makan disediain, ya disediain, oke. cuci baju dicuci. Iya. Pas di pondok sendiri. Saya juga pernah ingat kata-kata ini. Pergilah sejauh mungkin agar kalian tahu bahwa di luar sana berawal dari hal yang tidak mungkin.
Saya ingat kata-kata itu karena ada seorang yang mengatakan kata-kata itu, Mister. Soalnya gini, kalau kita stay-nya cuma di rumah saja, pengalaman kita di mana? Kita tidak tahu bahwa di luar sana kayak Mahfud MD terus dan lain sebagainya, pasti mereka perginya keluar dulu, pergi entah mondok dan lain sebagainya. Kita cari pengalaman dulu. Makanya dari luar situ berawal dari hal yang tidak mungkin asalnya. Kita kayaknya kan berat mau melangkah ketika kita mau mondok kan, tapi pas di pondok kita sudah bisa setiap harinya kita jalan melangkah sendiri gitu kan. Berarti berawal dari hal yang tidak mungkin. Oke. Terus lanjut, Mister. Terus pas lama kelamaan gimana itu? Pas lama kelamaan gimana? Lama kelamaan itu masih ada niatan itu boyong. Ya boyong. Mau Masih berhenti. nggak betah. Masih nggak betah. 1 bulan. 1 tahun 2 tahun. Itu saya sharing pengalaman lah. Waktu itu kan saya masuk Lebih yang dekat nama- mic-nya, Mister. yang oke. masuk namanya Oh, Usilati ya. Usilati. Masuk namanya Usilati. Oke. Di mana Usilati itu mempelajari tentang nahwu sorof. Nah, aku sorry. Cara cepat metode baca kitab kuning. Oke. Ya, seperti itu. Iya. Dan saya berangkatnya di sini 0 bahasanya. Sudah Bah- pernah lulus kelas 6 cuma kata saya ini nggak tahu saya nahu. iya, Nggak 0 tahu lah. sama Sorof. Oke. Makanya ketika sampai di sana saya nggak betah. Setiap hari hafalan terus. Pasti itu. Pondok itu pasti hafalan. Hafalan. Sedangkan di sini saya kan lulus kelas 6. Nah, lulus Jadi madrasah agak ya? saya di sini nggak sekolah lah bahasanya, sudah ngabdi 1 tahun. santai Habis lulus bahasa. sudah santai ya. Main dengan teman apa gitu. Pas di pondok langsung terkekang. Oke. Ya nggak betah. Saya mau pindah ke madrasah. Saya mohon-mohon lah sama kakak di sini yang ada di sana. Tapi nggak dikasih. Yang mau pamit itu. Nggak dikasih. Suruh tahan sampai 1 bulan. Oke. Nanti kalau memang nggak betah mau dipindahin kan. Mau dipindah kemana rencananya itu emang? Enggak, tetap di pondok sana, cuma pindah ke Asrama lain ya. madrasah lah bahasanya. madrasah. Kalau Oke. di sana kan Amsilati dengan madrasah itu lain. Oke. Mau masuk madrasah biasa kelas 4 langsung tes Oh gitu. iya. Tapi alhamdulillah lama kelamaan itu pegangan saya itu cuma satu. Waktu di sana gak betah itu pegangan saya ingat kepada gimana caranya saya membanggakan orang tua saya dan guru saya. Seperti itu. Itu yang menjadi pedoman saya sampai sekarang sudah 7 tahun mondok di sana. Berarti mau tidak mau ya? Iya. Mau tidak mau walaupun terpaksa. Tapi, Tapi ada hasilnya. Hasilnya kita tidak bisa menilai sendiri. Oke, tapi biasanya kan kalau banyak orang yang mengatakan kalau sudah mondok itu kira-kira 6 tahun, setidaknya kita tahu niatnya utuh. Itu paling kecilnya di situ. Berarti kalau sudah kira-kira sudah 7 tahun, wah masya Allah, berarti sudah banyak tahu ilmu pondok dan ilmu-ilmu agama yang ada di sana pastinya. Sekarang gak ada rencana untuk boyong, Ustaz? Untuk boyong sih rencana pasti ada. Pasti ada ya. Karena sudah Mau kemana mulai- pas boyong itu? Mau nikah? Nanti dulu kalau niat boyong itu kan mulai dari kelas 4 sudah niat. Sudah Cuma niat boyong. masih ditahan. Oke. Sekarang kan sudah lulus. Tapi saya ingin sebelum boyong itu ingin apa ya bahasanya? Berhikmah lah. Berkhidmah, oke? Mengabdi dengan cara saya tugas. Tugas. Karena bahasa dari ustadz saya, meskipun kita tidak mempunyai bekal, tapi kita mempunyai usaha, nanti pas tugas kita amalkan apa yang kita dapat di pondok. Oke. Insya Allah kita bisa. Kita cuma punya semangat. Nah, Kebanyakan ya, saya memang saya juga penutup menonton, saya juga pernah pengalaman tugas ya, juga pernah pengalaman masa pengabdian 1 tahun pas dari pondok. Kebanyakan ya, itu biasanya memang untuk kita di pondok ini tidak tahu apa-apa, kira-kira seperti itu, tidak tahu apa-apa, tapi pas tugas, pas ngabdi dari 1 tahun ke masyarakat, itu kita tahu loh. Apa yang ditanyakan masyarakat kita bisa menjawabnya. Yang awalnya kita tidak tahu ini, ketika masyarakat nanya ini kita tahu lah. Lah sebetulnya itu yang saya pertanyakan. Apakah itu yang dinamakan barokahnya dari pondok atau tidak? Memang kenyataannya memang seperti itu, Mister. Memang kalau kita dari pondok tidak tahu, tapi kita pas di pondok mau kalau ini melanggar ya sudah gak dikerjakan. Kalau waktu udah ngaji ya udah ngaji gitu loh. Jadi
pas keluar insya Allah kita pasti tahu kalau dipertanyakan hal-hal hukum-hukum seperti itu pas di masyarakat memang kebanyakan kenyataannya memang seperti itu. Kalau Mister nanti gak percaya, coba nanti Mister ini pas ngabdi coba difikir-fikir lagi kata-kata saya ini memang terjadi kenyataannya seperti ini. Tapi tidak jauh kemungkinan kalau kita dalam masa pengabdian pasti ya masyarakat itu pasti nyoba kita, pasti ngetes itu. Kita misalnya pinternya di segi agama, tapi masyarakat biasanya ngetesnya itu dari segi umum, kan bertolak belakang ya kan. Masyarakat memang seperti itulah. Saya tidak heran lah, saya bisa memaklumi bagi masyarakat ya di seluruhnya Madura. Terkadang kita salah menilainya di sini Mister Imron. Pas anak di pondok itu pulangnya mencuri, apa yang dikatakan sama masyarakat? Mondoknya di mana? Itu mondoknya di mana loh? Kalau anak yang mondok itu kayak keluyuran malam, trek-trekan gitu loh, kayak balap liar, mondoknya di mana? Coba pas pintar, apa yang ditanyakan pertama Mister Imron? Orang tuanya. Orang tuanya siapa? Anaknya siapa loh? Pertanyaannya gitu. Pondoknya dilupakan. Kalau udah pinter, udah alim, pondoknya dilupakan. Itu loh yang salah pemikiran kita, yang harus merubah mindset kita. Ya seperti itu, harus sepele sebetulnya. Itu ibaratkan ada kertas putih yang diisi tinta titik saja. Iya, titik yang saja. fokusnya itu pada tintanya. Lagi gini Mister, katanya ya, ini banyak gini. Antara mondok yang zaman sekarang dengan yang dulu Mister, itu beda. Bedanya begini. Dulu orang-orang mondok ke pondok itu ya, ke pondok itu memang orang-orang alim semua, putra-putra kiai, putra ustadz gitu loh. Pas sekarang siapa yang mondok? Coba saya pertanyakan. Yang pernah trek-trekan, pernah ngikuti balap liar, memang di rumahnya pernah mencuri, mondok ke pondok. Pas rusak di pondok, pulangnya mencuri lagi, trek-trekan lagi. Yang ditanyakan apa? Mondoknya di mana? Pas alim, orang tuanya siapa, anaknya siapa? Itu mindset yang perlu diubah menurut saya, Mister. Aslinya kalau mondok itu tidak Oke. tidak apa ya, tidak pas kita jadi baik, kita Iya, jadi alim. iya. Kalau memang mondok langsung hasilnya seperti itu, kita buat apa kita belajar, kan seperti Oke, itu. betul, Penting betul, kita mondok, makan di sana santai-santai, sudah jadi orang alim. Berarti kita kembalinya pada usaha. Nah, kita mondok ini cuma ikhtiar. Oke. Mondok sebagai kita bagaimana caranya memperdalami ilmu agama Islam. Aslinya meskipun tidak mondok, kalau kita belajar tapi harus ada gurunya ya, biar tidak sama syaitan. Iya. Gitu. Ini sekarang zamannya modern, YouTube. Ya kalau cuma cari bahasa Inggrisnya I love you, bisa di YouTube ya kan, di cari, Google I love maksudnya you. kalau sampai mendalami ilmu Agama. tidak ada gurunya, kan banyak yang sesat itu. Iya. Jadi kita harus perlu yang namanya guru Gurunya nama teacher. Dalam bahasa Inggrisnya teacher. Kalau paham. di Mandarin itu lause namanya. Ya, di bahasa Mandarin itu lause. Terus ya, jadi kita mondok itu kan ikhtiar. Jadi kita yang bodoh bisa jadi pintar dengan belajar. Iya. Maka ada pepatah yang atau yang sering kita dengar. Ya. Entah itu hadis atau apa yang berbunyi seperti ini. Manjat dawajada. Dimana artinya kalau kita bersungguh-sungguh dalam kita pengen apa, kita bersungguh-sungguh dengan keringat kita, maka hasilnya akan sama dengan yang kita tuju. Oke. Kalau kita mau pintar atau mau makan enak lah, Iya. kita cuma gini tidur atau duduk di kursi, ya nggak bisa. Nggak bisa Kita ya. manusia itu harus ikhtiar. Yang menentukan kita hanya kewajiban kita memperbaiki. Masa selanjutnya Allah yang menentukan. Makanya kita sebagai manusia ini, kita tujuan mondok jangan pas kita harus pinter, bukan. Nah, bagaimana caranya kita
pingin jadi orang yang pintar lah. Nah, caranya ia belajar seperti itu. Kalau masalahnya ada anak mondok, Iya. kan kata orang kalau pondokan itu santri ini. Santri, oh ya. Pasti kan bagus, Pasti meskipun bagus. tidak bagus. Seperti saya kan Dilihat. aslinya biasa aja. Tapi dikira sama orang. orang. Oh, Ada santri, Ustaz santri ya, itu banget. Ustaz ya, santri Nurul Khalil ya. Nurul Khalil. Ustaz. Sehingga kata kita melakukan hal sepele yang sedikit lah, kita pakai Honda Tilo, Tilo. pakai celana panjang, Wah, langsung apa yang dikatakan masyarakat? Coba Mister, apa yang dikatakan masyarakat? Munduk ini Madura Rednya, Madura. munduk ya, mana celana. Wah, Kan? itu yang perlu diluruskan sebetulnya. Padahal santri ini juga manusia. Iya. Kan gini, seringan sinyal lemot. Sinyal lemot. Nah. Apa yang dikatakan? Jalan-jalan ramai. Ini santri ini sudah pulang. Ada kemudian santri ya. Kemudian santri. Iya. Madura Red. Madura Rednya itu kemudian santri ya. Rame sudah deh. Gimana? Panpasaan biasa Mister. Biasa. Panpasaan. Banyak yang labur santri. Santri. Orang labur kebutuhan kan. Pokoknya ya kayak saya sekarang itu bangga jadi santri. Iya. Kenapa? Karena meskipun santri itu dikatakan membuat sinyal lemot, jalanan itu ramai. Oke. Karena sekarang juga bukan cuma di situ. Letak titiknya santri itu. Ada yang menjadi DPR. Coba lebih dekat ke Ada yang kursinya menjadi didekatkan nggak apa-apa. DPR Jawa Timur. Iya. Ada yang menjadi DPRD. Sekarang sudah semuanya. Bahkan di Bangkalan itu bupatinya itu sudah Alumni santri. santri lah. The power of santri berarti. Ya. Kekuatan santri. Kekuatan santri semua. Makanya ada kata-kata dari santri untuk negeri. Masa dari santri untuk Dari santri negeri. Meskipun kita tidak pintar atau kita tidak bisa untuk menjadi garda terdepan. Setidaknya kita sudah mempunyai pengalaman di santrinya itu. Oke. Karena seperti itu. Santri itu kata orang ini kurang pengalaman dan ketinggalan zaman. No. Kan seperti itu. Kudet ya berarti. Kudet. Kurang update. Sehingga kalau ketika pulangan apa yang liburan sudah ya. Liburan ketika yang sudah dilewati oleh teman-teman yang nggak mondok, baru santri itu mulai lagi. Sehingga kudet. Tapi perlu kita kasih apresiasi buat santri. Karena santri itu selain bisa ngaji, dia juga bisa bergaya lah. Gini loh Mister, menurut saya itu santri itu multifungsi. Multifungsi. Betul sungguh ya. Ini karena memang yang saya lihat memang santri itu multifungsi. Mau tahlil oke, fine. Mau misalnya mau ke jalan-jalan oke, fine. Oke, ayo deh. Gitu memang kayak semuanya serba bisa gitu loh. Nahwu oke, mau tahfidz oke, mau ngaji Quran oke lah, mau ngaji kitab kuning oke, fine, ayo. Gak ada yang diutang sama sekali kalau sama santri. Itulah kayak mengapa saya mengatakan santri itu multifungsi, karena memang itu banyak loh alumni itu alumni santri memang semuanya kayak mau editing video misal, bisa santri berperan. Kita contoh itu yang di pesantren Syekhona Muhammad Khalil itu pas acara itu yang ngedit itu di layarnya itu siapa kalau bukan santri? Coba dipertanyakan. Iya, santri memang multifungsi menurut saya. Itu bagusnya diri santri menurut saya. Karena kita kalau sudah pernah nyantri, Iya. meskipun kita nggak pintar itu di hati kita masih ada, insya Allah ini masih ada. Ketika kita mau melakukan maksiat, Iya. nanti kita ini di pondok dulu nggak boleh dosa. Iya. Meskipun pada akhirnya nanti ada yang memang nggak Tidak- kuat imannya, tidak konsisten tapi pada iman. insya Allah kalau santri itu haruslah multifungsi. Multifungsi. Iya. Karena kita tidak harus pintar-pintar harus jadi orang alim. Kalau kita mau jadi alim semua nggak bisa, karena kita sesuai dengan diri kita dan juga usaha kita. Tapi setidaknya kita tahu lah. Oh, ini yang dinamakan A, ini yang dinamakan B. Ini yang salah, ini yang betul gitu lah. Tapi yang menjadi titik pertama dalam santri itu akhlakul karimahnya. Akhlakul karimah.
makanya ketika itu tadi ada pakai knalpot dulu, kita nggak pamit. Nah kalau lihat orang di sekitarnya jalan ngebut, udah macet santri. Bukannya nggak boleh ya kan? Bukannya nggak boleh. Cuma lihat kita dulu. Ini santri atau bukan? Gitu. Jadi kita sebagai santri harus hati-hati lah dalam beretika. Ya. Karena akhlakul karimah itu sangat penting. Kayak kejelekannya saja yang dilihat. Makanya di pondok pesantren saya ketika pulang yang paling diingatkan itu gimana caranya untuk berakhlakul karimah kepada orang tua dan juga membantu orang tua. Ya alhamdulillah saya membantu sedikit lah. Itu loh. Kan di pondok saya itu kan ada kata-katanya itu. Saya kan mondoknya di Bata-Bata ya, Mister. Pamekasan ya, Bata-Bata. Jauh ya. Nah, lumayan sih, kayak berapa jam dari sini. Itu ada kata-katanya itu, kesopanan lebih tinggi nilainya daripada kecerdasan. Itu motonya Bata-Bata. Cerdas tidak ada gunanya di pondok Bata-Bata itu kalau tidak sopan. Itu. Ada lagi yang dari kiai, lakon nih kenangan nih. Itu daunnya kiai betul. Kiai saya yang di Bata-Bata. Maka di pondok Mr. Imron ini di Nurul Khalil yang mengedepankan akhlakul karimahnya. Di pondok saya juga kayak memang akhlak yang harus didahulukan karena kita sebagai santri. Kalau akhlak kita betul, maka perjalanan kita akan betul juga seperti itu. Ya, saya itu pernah belajar ilmu hadis itu. Iya, ilmu hadis. Dan ada Gak apa-apa ini mic-nya di kesana enggak apa-apa. Yang mengatakan seperti ini. Ada bunyi hadis, ya, ij'al ilma kamilhan ada berkadakikon. Okay. Yang artinya itu jadikanlah ilmumu seperti garam, dan jadikanlah tata kramamu seperti tepung. Di mana keduanya ini menurut Mister? Nah ya. Keduanya ini harus banyakkan mana? Kalau sampean mau racik antara tepung dan garam? Kayaknya harus lebih banyak tepungnya daripada garam. Betul sekali. Kalau kita banyakkan garamnya, ij'al ilmah, banyakkan ilmunya, tapi adabnya kurang. Ya ini nanti asin lah bahasa. Asin lah. Nggak dipakai. Nggak dimakan. Positif itu. Kalau asin. Nah, kalau banyakkan tepungnya, jadi kita garamnya itu sedikit tapi sudah bisa bermanfaat seperti itu. Oke. Lanjut ke bahasan yang lain ya, Mister. Pas di pondok, Mister, kalau pagi biasanya makan apa itu? Makan ring-kuring atau apa? Saya makan ring-kuring biasa di pondok itu. Saya the favorit of my ring-kuring itu. Karena seperti ini, lucunya seperti ini. Ketika baru awal mondok, saya itu mempunyai teman dari Tanah Merah Bangkalan. Ya, Bangkalan. Namanya itu Khalilur Rahman lah. Khalilur Rahman. Nanti saya tag di itu YouTube. Ngajak saya pas pagi, ngajak ke apa bahasanya itu? Ke Gardu, posko. Tempat jualan lah. Ya, pasar. Ya bisa dikatakan bukan pasar. Jadi tempat jualan lah, jualan intinya. Tempat jualan nasi apa. Cuma kalau pagi itu gorengan. Gorengan ada. Susu hangat, kopi. Makanya itu gorengan terus pakai saus yang pedas. Udah itu aja. Sedangkan di rumah kita kalau pagi-pagi itu kan nggak boleh. Pasti nasi. Pasti nasi. Kenapa? Karena panas katanya. Tapi santri itu kebal. Tahan banting. Pagi-pagi sudah makan yang berminyak dan sausnya pedas. Ya jadi gampang sakit perut. Hebatnya santri itu. Saya juga, Mister, pas di pondok juga sih. Tapi saya juga agak dulu saya memang sempat minat juga sih ke gorengan itu. Namanya gorengan bila itu, Mister, apa? Tahu isi itu, ring-kuring aja itu, teh nyaman itu. Nyaman sekali ya. Itu teh leman kan saya. Tapi pas lama-kelamaan saya pas udah lama di pondok kayak kurang pas aja beli gorengan terus gitu. Kayak saya sudah mulai sadar bahwanya gorengan ini bisa menyebabkan kita biasanya ya muka itu kayak berminyak, entah bagaimana. Tapi saya tidak boleh bohong. Saya tetap makan gorengan itu. Karena memang mantapnya itu, Masya Allah, kalau pagi itu makan gorengan. Di pondok saya kan bolehnya ngerokok kan, boleh ngerokok di pondok kan. Jadi pas pagi itu biasanya itu gorengan beli 5.000 misalnya, itu kan dapat 10 kan, dapat 10 entah tahu atau tempe atau apa gitu, dapat 10. Itu sausnya juga yang pedas, makan bareng sama teman.
itu juga ada nanti susu atau kopi, airnya juga rokok lagi, rokoknya Surya. Asik, itu loh mantapnya Poin, di pondok. Anda mendapatkan poin dari saya. Gimana, gimana? Kalau di pondok saya nggak boleh. Nggak boleh ngerokok. Jadi minum kopi itu setel apa ya bahasanya? Ya kayak minum air putih itu. Oh. Sekali minum. Langsung Karena nggak dapat ada. lagi. Makanya santri di sana kebanyakan ya teman-teman saya yang sini beli kopi ya, jarang yang minum sedikit-sedikit. Kenapa? Nggak ada rokoknya. Oh. Jadi minum setel Alkon, sting alkon. Haus. Haus. Itu langsungan Nggak berarti. bisa. Jadi ya susu lah seperti itu. Kopi itu ya santri pasti identik dengan kopi meskipun Iya, tidak iya. Nggak ngerokok, nggak kebanyakan ya, kebanyakan Iya. rata-rata memang seperti itu. Rata-rata dengan kopi karena kopi itu memberi inspirasi. Iya, Seperti itu. kopi memberi inspirasi. Nah, kayak kata-kata Soekarno itu, ingat, Mister, ingat kata-katanya Bapak Soekarno, presiden kita dulu. Saya itu lupa ingat kayak lagu yang Lupa ingat. Pak Soekarno itu selalu mengatakan, saya lebih suka pemuda yang ngerokok dan minum kopi membahas tentang negara daripada gak ngerokok, gak ngopi tapi tidak pernah bahas negara. Gitu. Berarti lebih suka, kalau saya kan juga pembahasannya negara juga pembahasan saya kalau lagi ngerokok. Sekarang kan karena bulan puasa, bulan Ramadan kita agak puas. Karena bulan puasa kita agak ngerokok siang hari. Seandainya bulan puasa, wah, solor rokok, Pak. nanti Solor. ngodok ya setelah maghrib itu ngodok. Ngotokin itu. Sejanjan itu deki empat lencer itu. Jangan nang pondok ya. Harus empat. Sejanjan itu Surya. Wah. Surya. The power, the number one is my cigarette. Dari Inggris itu. Ya pokoknya buat teman-teman yang mondok atau belum mondok Ya. semangat lah buat kalian. Kenapa? Karena mondok itu enggak kudet, Pak. Ya. Sekarang apalagi mondok sekarang sudah disediakan semua fasilitas. Mau apa? Belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jepang, Thailand. Udah ada semua, tergantung dari kita. Kita mau enggak? Nanti kalau kita mau sukses, ya kita bisa mengharumkan orang tua, guru-guru kita, semuanya bisa diharumkan. Tapi kalau kita tidak mau, ya kita pulangnya tetaplah santri biasa, tergantung dari kita. Maka pondok itu cuma bukan jadi kita harus jadi orang baik dari pondok. Kita harus mempunyai jati diri sendiri. Oh, di pondok berarti saya tidak boleh melanggar. Saya harus seperti ini, harus rajin ngaji, harus seperti ini. Nah, dari situ. Makanya kebanyakan salah kaprah, kenapa nikah untuk pakun kenapa? Berarti ini jangan salahkan pondok. Iya ya, jangan salahkan pondoknya ya. Salahkan anaknya atau orang yang mondok itu. Kenapa dia nggak mau belajar di pondok? Kenapa dia nggak mau belajar kesopanan di pondok? Sehingga ketika pulang dia bisa praktekkan. Iya, padahal di pondok bukan tidak apa ya? Tidak dikasih pelajaran akhlak kan? Ya, dikasih padahal kan? nah. Tapi memang kadang memang orangnya aja yang nggak mau melakukan itu biasanya kan. Memang dari orangnya memang. Soalnya rata-rata mayoritas pondok yang saya tahu pasti yang didahulukan itu akhlakul karimah. Saya mau tahu pondok mana yang tidak mengedepankan mengajarkan pondok ya. Jadi Padahal di pondok mayoritas mengajarkan akhlakul karimah. akhlakul karimah. Iya. Kita takdim pada guru kita. Pastinya orang tua yang sering dibahas itu orang tua kita. Iya. Jadi kalau ada anak yang mondok terus tidak patuh sama orang tuanya, bukan pondoknya yang salah, tapi anak itu. Anaknya ya. Karena kita di pondok itu bukan cuma belajar ilmu agama. Ketika kita sudah ada di pondok, Ya. kita yang mondok harus belajar juga. Ini saya sudah jadi orang diri sendiri. Kita jadi dimana caranya orang dewasa. Iya. Harus mengolah pikirannya itu loh. Iya, iya. Kita mau kemana? Kita mau belajar, mau ikut peraturan pondok atau mau melanggar. Itu tergantung kita sendiri. Gunanya tugasnya ustadz yang di sana, pengurus yang di sana itu ketika cuma memberi sanksi pada santri yang melanggar. Iya. Bahasanya kan Mendidik ya kan, mendidik lah. Masalah nanti ikut tidak ikutnya tergantung itu santrinya sendiri. Semuanya ada santri yang melanggar. Iya. Nah,
Kayak dipergoki. di gunting ya kan, di gunting nah gininya. Pangki Iya, bahasa. pangki. Ditemu. Nah, sidang. Di sidang. Nah, apakah itu jerah? Tidak. Kan tergantung itu Iya, santri. tergantung dari santrinya. Makanya bukan di pondok itu tidak diurus sama pengurus itu memang dijaga. Tapi untuk pas sama pengurus itu apa bahasanya digenggam terus, Nah, ya iya. enggak. Karena yang mondok bukan 1-2 kan? Bukan satu dua. ratusan. Apalagi di Bata-Bata berapa sekarang santri? Sekarang kira-kira kalau 15.000 sih nggak sampai kayaknya. Tapi 12.000 lah intinya. 12.000. Iya. Pas mau Ah. digenggam oleh pengurus. Ya semua. nggak bisa, men. Nggak bisa. Kita harus mempunyai jiwa sendiri. Saya mondok dari Banyates ke Bata-Bata. Jadi ini kan sangat jauh. Iya. Gimana caranya saya jadi orang yang lebih baik? Oke, iya. Kan seperti itu. Berarti- Kita harus punya jiwa kita ini harus berhidup lah. Gimana caranya saya jadi santri? Ya. Seperti itu. Intinya lakukan yang terbaik Lakukan. walau orang lain tak pernah menganggapmu baik. Ya, pepatahnya seperti itu ya. Oke. Mungkin Mister sudah puas untuk podcast kali ini. Ada lagi yang mau di-sharing? Yang pokoknya buat teman-teman yang mondok teruslah semangat. Karena Walau tanpa penyemangat ya. Walau Tetap tanpa semangat walau tanpa penyemangat ya. kata-kata sekarang itu kita jangan lemes Besti. Iya. Meskipun tidak disuruh ayang, kita kan punya ayang itu. Iya, iya. Kedua orang tua itu anggap kita ayang. Ayang. Ayang beb. Ayang beb. Iya. Jadi orang tua kita jadikan semangat yang pertama. Semangat Jadi, yang pertama. Gimana caranya saya membanggakan kedua orang tua saya dengan saya mondok, tapi saya harus berkreasi di pondok. Seperti itu. Masalah nanti kita hasilnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita introspeksi diri. Kita pikir kenapa saya hasilnya seperti ini. Ternyata kita kurang berusaha. Dan buat teman-teman yang mau tugas semangat lah. Buat Kita- sahabat Afkar. Iya, sahabat Afkar. Generasi ke-30 itu. Generasi ke-30 berarti. Iya, itu adalah yang mengajarkan LPQ, bahasanya LPQ. Lembaga Pengajaran Al-Quran. Sudah Pengajaran Al-Quran. pernah mengajarkan Al-Quran di Pondok Pesantren Nurul Huda. Berarti sampai sudah pernah ngajar juga. Sudah Ustaz? pernah mengajar. Wah, ini berarti kedatangan ustadz kita ini, men. Ini Ustadz, Ah, bahasanya Ustadz. kalau di Pondok Ustadz Ustadz Nikinian. Ustadz Nikinian. Ustadz Nikinian. Jadi nak Ustadz Langker. Bahasanya kalau di sana kan saya cuma aktifnya itu sebagai Ustadz, bahasanya Maurib, subuh, zuhur. Jadi bisa dikatakan Ustadz 3 jam. 3 jam. Oh, Ustadz garansian. Ustadz garansian. Tapi nggak apa-apa. Dari Itu saya sangat bangga lah bisa menjadi LPQ. Kenapa? Karena dari lembaga itu saya belajar kedewasaan. Belajar gimana caranya mendidik anak-anak yang kecil jadi mengaji yang benar. oke. Karena saya baru sadar bahwasanya kenapa guru saya dulu mengajarkan alif itu saya tidak tahu sampai dibentak-bentak. Karena saya sedang merasakan Sulitnya seperti apa? sulitnya seperti apa. Ketika itu saya mengajarkan ada anak yang tidak, ya memang itu dibaca wow. Bukan dia tidak tahu, itu agak gugup gitu. Nah, gemetar, takut ya. Ya saya Takut. emosi. Emosi. Pas saya kan ingat, Emosi. oh pas pantesan dulu guru saya sering bentak saya karena nggak tahu ngaji. Seperti ini memang rasanya. Nah, guru kita bentak kita itu bukan karena apa? Bukannya marah. Tapi bukan karena merasa tidak tahu, iya. dia itu tidak berhasil lah. Nah, iya. Merasa tidak berhasil. Padahal saya sudah mengajarkan apa ini belum tahu. Apakah Ah. saya kurang mendidik? Iya. Kan seperti itu. Iya, saya paham. Karena alhasil nanti ketika dia sudah tahu ngaji belum tentu ingat. Iya, biasanya memang seperti itu. Seperti Padahal itu. memang dilarang itu melupakannya. Padahal itu Apa? karena apa? Karena apa? Guru Karena tolang. guru tolang jangan bahasa tuh. Guru tolang itu bukan guru yang dari tolang. Iya. Tapi maksudnya sudah mendidik kita dari asalnya tidak tahu sama sekali, dari alif sampai Iya. iya. Nah. Nah, itu yang dinamakan guru tolang. Guru Tapi tolang. guru-guru yang lain tidak harus juga dilupakan. Tapi iya. guru tolang itu menjadi guru yang pertama kali sudah mengajarkan kita. Tapi terkadang kan tentang sekarang memang Ustadz sering karo tak yantem. Ah, Kalau sekarang Kalau sekarang memang ya
Ya memang sudah zamannya mungkin sih menurut saya Mister. Memang sudah zamannya mungkin seperti sekarang. Tapi kita kayaknya tidak boleh lah untuk ngikuti zaman, tetap boleh hukumnya. Cuma kita tidak boleh lupa yang namanya guru di sini. Ikuti zaman ya silakan monggo, tapi guru tidak boleh dilupakan. Ya, Walaupun karena- zamannya seperti apapun juga. Karena gugu itu digugu. Guru digugur dan Tapi itu. ada yang gagal paham di situ. Ah, Guru gimana? itu kan digugu di tiru. Ah. Ketika melihat gurunya melakukan sesuatu yang Salah, aneh, yang salah. langsung ditiru juga. Iya, katanya guru digugu dan ditiru. Bukan seperti itu. Kita ambil baiknya. Iya, ambil. Mungkin karena kita sebagai manusia, meskipun kita beradik apa bahasanya sudah mempunyai pangkat ustadz, tidak pas seperti malaikat. Oh, Kita iya. juga mempunyai khilafah. Ya kan, nggak kembali ke yang tadi itu, Mister. Memang terkadang orang itu hanya menilai apa ya, kesalahannya saja. Plusnya tidak dinilai, tapi minusnya yang dinilai. Oke, paham kan? Ya, paham. Oke, sampai sekarang gimana? Masih mau ada yang di-sharing? Afkar ini sudah berapa tahun di Syekhona di Nurul Khalil ini? Sudah berapa tahun? Itu Kayak ada gambusnya juga ya Afkar ini? ada. Afkar itu ada hafsiannya, ada gambusnya, semuanya ada pokoknya di Afkar itu. Karena Afkar itu aspirasi family santri berkarya. Wah, Silakan lihat di YouTube-nya. channel YouTube-nya Santri Berkarya. nanti saya bantu promosiin. Oke. Apa namanya? Santri Berkarya. Santri Berkaya. Dan IG-nya itu Sahabat Afkar. Kalau Facebook-nya juga Sahabat Afkar. Kemarin saya juga kayak sempat kaget juga kemarin karena keponakan saya itu kemarin nengok, lah ini siapa gitu loh, kayak lagunya kayak Isadul Ahbab gitu, kayak yang di Pondok Syekhona Manhurin itu. Iya. Tapi pada dicek dulu, oh enggak Afkar ternyata. Oh berarti ada gambusnya juga di Ada juga Afkar di sini. decoration Afkar ada. Decoration Afkar. Kalau mau nyewa semuanya Nanti saya pas nikah ya. Iya, pas Itu nikah gratis. kawin. Nanti pas gratis ongkir. gratis ongkir sama apa itu gambusnya itu bagaimana? Ya gratis semua kalau sama Ustaz. Oh, gratis dong, jangan sebarang. Itu tetap bayar ya. Iya, Tapi pajak- berapa kira-kira? Pajak tanggung pemenang itu. Jadi lagu pemenang. Berarti kalau memang mau sewa dekornya itu langsung menghubungi Langsung menghubungi Instagram atau Facebooknya Afkar. langsung ya. Oke. Sudah tidak ada lagi Mister yang mau dibahas. Tidak ada. Karena sudah Pokoknya hari udah malam ya. Sudah malam. Sudah larut malam, udah sore hari. Kita udah. kasih semangat buat penonton yang lagi puasa. Puasa. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Semoga Saya juga puasa. kuat Semoga kuat. dalam, kita berpuasa seharian meskipun tidak disemangati oleh ayang, tidak mempunyai tunangan, tidak mempunyai gebetan, tapi tetap semangat buat yang berpuasa. The power of jomblo. Ya. The power of jomblo, tapi saya tidak mau jomblo. Iya, ini masih proses nyari. Proses kayak nyari. mungkin secepatnya lah. Mister kapan mau nikah? Nikah itu belum ada. Belum ada. Tapi kalau calon Calon masih Remang-remang. mencari-cari lah. Cari-cari. Saya cari di sekarang- Google kenapa Mister? Di Shopee itu Enggak, kan ada. Saya cari di WA dan Instagram seperti itu. Jadi sekarang fokusnya saya gimana ke depannya saya tugas bahasanya ini menjadi tugasan yang tidak sampai dusnodusi pondok. Ah, iya. Setidaknya saya bisa membantu di sana. Oke. Karena niat saya ini bukan saya tugas mau mengajari anak-anak yang ditugasan, sama-sama belajar. Sama-sama Apa yang belajar. saya Dapat di pondok? saya kasih tahu, yang tidak tahu saya akan tanyakan pada orang-orang di sana Yang lebih yang tahu. lebih tahu. Oke. Selamat mungkin selamat bertugas Mister Imron, semoga barokah. mohon doanya semua ya. Iya, ilmunya semoga manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin. Eh, Al-Fatihah. Jangan lupa ya. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Odin. Mungkin hanya itu teman-temannya, selebihnya saya mohon maaf. And thank you buat yang nonton, jangan lupa subscribe and like, bunyikan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kata yuk.